kalau tidak salah ya. Jadi begitu ditetapkan dogmanya, entah setahun atau 2 tahun lah, pokoknya beberapa tahun, tidak terlalu lama, ada penampakan yang memang mengkonfirmasi, gitu. Mhm. Oke. Oke, Paman Volbamora, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, kalau saya sih bagaimana ya, kadang-kadang pemahaman mereka itu kan beda gitu loh, sangat disayangkan. Kalau memang mereka nggak percaya, nggak usah dikeluarkan statement begitulah. Jadi buat kita kan, bagaimana ya, merasa marah ya bisa sebagai manusia, merasa kecewa, bisa merasa kecewa. Karena begini, mereka percaya kepada putranya, tapi sementara di satu sisi mereka menyangkal ibunya. Sementara putranya kan keluar dari rahim ibunya gitu loh bro. Itu logikanya gitu. Kalau memang dia nggak suci, kenapa mereka itu percaya gitu loh. Itu kan saya cuman nggak panjang-panjang gitu aja. Saya main logikanya begitu loh bro. Jadi aneh gitu. Mhm. Ya, oke Paman. Ya, Paman-paman, ini kan sudah lama ya diskusi kita ini. Saya kira kita bolehlah membuat closing statement. Sudah hampir 4 jam. Jadi boleh nanti panjang-panjang. Saya berikan dulu pertama closing statementnya dari Pak Ivan. Silakan Pak Ivan. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara semua. Jadi Halo Pak Ivan. dogma Maria, ya sudah kedengaran, bro? Halo? Masih sahur-sahur Paman Ivan? Kurang Oke, jelas. sudah bisa? Sudah. Ya. Udah. Oke, iya. Ya, jadi sekali lagi, dogma Maria yang telah ditetapkan oleh Gereja Katolik adalah kebenaran ilahi yang diperuntukkan atau untuk memperjelas, memperkokoh dasar, untuk memperkokoh iman akan Kristus yang sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Karena apa? Kita ketahui bahwa Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi daging, tentunya mengambil daging dari perempuan yang tak bernoda ataupun yang tak berdosa. Itu yang pertama. Karena apa? Dengan demikian, Kristus yang dikatakan sebagai anak domba Allah terpenuhi, tergenapi sebagai kurban yang sempurna. Karena kurban yang sempurna dan layak adalah yang tak bercacat celah. Dengan demikian adalah sesuai untuk kemudian menyatakan bahwa Maria yang darinya kedagingannya diambil itu adalah perempuan yang tak bernoda dan sudah disucikan, dikuduskan oleh Allah sejak dia dikandung oleh ibunya Santa Ana. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang Bunda Allah. Saya kira untuk dogma ini tidak menjadi pertentangan yang alot, walaupun sempat dalam Konsili Efesus menjadi permasalahan dengan beberapa gereja sehingga terjadi skismatik kecil ya. Tetapi ini bisa kita temui dalam Alkitab sendiri tentang Theotokos. Yang ketiga tentang perpetual virgin ataupun perawan selamanya. Ini juga jika kita mengacu kepada konsili, kalau tidak salah konsili Lateran ya 600-an sekian, ini juga sudah ditetapkan tentang perpetual virgin ini. Ini juga terkait dengan keilahian Kristus. Bagaimana Kristus yang memang datang untuk menyelamatkan, tentunya dia
melakukan itu tanpa harus merusak keperawanan bundanya. Mengapa demikian? Ini semata-mata mau memperlihatkan bahwa peristiwa inkarnasi itu bukanlah tanpa bukti. Apa buktinya yang bisa kita lihat dan kita ajukan? Yaitu keperawanan Bunda Maria yang tetap terjaga sebelum, selama mengandung, dan setelah melahirkan Kristus. Itu yang ketiga. Yang keempat, pengangkatan tubuh dan roh jiwa, tubuh dan jiwa Bunda Maria ke surga. Ini juga merupakan pembuktian akan karya keselamatan Kristus yang menyelamatkan, yang menjanjikan kebangkitan badan. Contoh dari Bunda Maria inilah yang bisa kita berikan, yang bisa kita perlihatkan kepada dunia, bahwa iman dan pengharapan kita kepada Kristus akan kebangkitan badan itu sudah terbukti dengan diangkatnya Bunda Maria, tubuh dan jiwanya ke surga. Artinya apa? Semua dogma Maria ini itu adalah suatu penyajian fakta otentik atas iman Kristiani kita. Jika ada saudara-saudara Kristen non-Katolik yang tidak ingin menggunakan fakta otentik atau bukti ini, silahkan. Tetapi janganlah menolaknya. Janganlah kemudian mempropagandakan, apalagi sampai berkoar-koar dan kemudian menantang kebenaran ilahi ini. Sebab apa? Dengan menantang kebenaran ilahi ini, sama halnya dengan menantang, sama halnya sudah meragukan, sama halnya sudah menggugat keilahian Kristus yang sungguh manusia dan sungguh Allah yang berinkarnasi, firman berinkarnasi menjadi manusia, itu tertolak pada saat menolak dogma Maria ini. Karena semua yang dipaparkan dalam dogma Maria semata-mata merupakan bukti fakta dari rangkaian peristiwa keselamatan yang menjadi karya agung keselamatan dari Allah bagi manusia. Tentunya dengan menolak dogma Maria ini, itu pun juga mau mengatakan bahwa segala karya ataupun rencana-rencana Allah seolah-olah dikatakan bahwa adalah rencana yang tiba masa tiba akal, atau rencana yang tidak tiba-tiba saja. Jadi seolah-olah bahwa tidak ada rotan akal penjadi. Tidak demikian. Karena apa? Dalam Kejadian, Allah sendiri sudah mencanangkan itu. Dan tentunya selalu dalam konteks pada waktunya, telah tiba pada waktunya, sampailah pada masanya. Itu sangat jelas dalam kitab suci, penggunaan terminologi-terminologi tersebut untuk menunjukkan bagaimana pada rancangan yang sudah ditetapkan, itu semuanya terjadi. Dan dengan kita meyakini bahwa Kristus adalah pemenuhan segala nubuat, adalah puncak daripada wahyu ilahi, maka tentunya segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan tersebut dipersiapkan secara matang, secara sempurna. Nah, termasuk pemilihan Bunda Maria sebagai perempuan yang kepadanya dipercayakan Sang Sabda yang kemudian menjadi manusia. Sekali lagi, menolak, tidak menerima dogma Bunda Maria atau tidak mempergunakan dogma ini, silahkan saja. Tetapi jika kalian orang Kristen menolak dogma ini, sama dengan kalian menolak Kristus itu sendiri. Karena dogma ini semua berpusat kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Demikian, terima kasih Bro Gea, Paman Flo Bamora, dan saudara-saudara teman-teman di live chat. Salam sejahtera. Amin, amin, amin. Paman Ivan, luar biasa. Terima kasih Paman Ivan. Silakan Paman Flo Bamora. Close statement saya begini, saya pesan kepada saudara-saudara kita yang bukan Katolik, ya, kalau kalian tidak mengakui Maria, sama aja kalian tidak mengakui
Tuhan, Yesus itu Tuhan. Hanya secara di bibir aja bahwa Tuhan, Tuhan, hanya kalian menggunakan pakai atas nama Tuhan untuk ada maksud-maksud tertentu. Itu loh bro. Apabila kalian tidak mengakui, ya kami tidak memaksa kok. Tapi jangan buat narasi-narasi sehingga mengundang reaksi dari kami Katolik ketika kami dari Katolik meluruskan. Itu loh bro Degea, ya. Dan saya pesan kepada awam Katolik, jangan terjerumus dengan ajaran-ajaran yang baru muncul abad 21, ya. Saya tegaskan, saya ini orang bodoh, tapi saya selalu pakai akal. Itu loh bro Gea. Ya semoga kita berdoa semoga saudara-saudara kita ini hatinya terbuka untuk menerima kebenaran. Saya kira begitu bro Gea. Terima kasih atas waktu kepada saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih Paman Flobamora. Terima kasih. Ya, saya closing statement Bapak Ibu. Ya. Apa yang disampaikan Pak Ivan tadi bahwa Allah telah merancang penyelamatan manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan mengutip Kejadian 3 ayat 15, di sana sudah ada pernyataan bahwa keturunanmu akan meremukkan kepalamu, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Siapa keturunan dari Hawa? Siapa keturunan dari Adam yang meremukkan kepala iblis atau yang melawan iblis selain dua tokoh yang kita kenal sebagai orang yang sungguh-sungguh taat, ya, yaitu Bunda Maria dan Yesus. Mengapa Bunda Maria mengalahkan iblis? Ya karena ketaatannya kepada Allah. Kalau Hawa yang pertama tidak taat pada Allah, maka keturunannya yang taat pada Allah yaitu Bunda Maria dan Yesus Kristus yang ia lahirkan. Itulah yang kita kutip dan kita lihat rencana Allah dalam penyelamatannya pada kitab Kejadian 3 ayat 15. Itulah sebabnya kita berkata bahwa Allah telah merencanakan bagaimana manusia diselamatkan dengan menyucikan, membebaskan Bunda Maria dari dosa asal.